Hai guys, saya Mandi. Hai guys, aku yakin di antara kalian itu yang klik video ini itu pasti usianya itu di atas 30 ya. Karena memang sesuai judulnya sih, pada video kali ini kita akan membahas penyakit asam urat. Dan aku yakin kebanyakan dari kalian yang baca judulnya yang usia di atas 30, bahkan mungkin di atas usia 40 itu langsung klik video ini gitu. Karena aku yakin jarang sih orang yang peduli tentang penyakit asam urat, terutama pada usia muda sih. Tapi, tahukah kalian sebenarnya penyakit asam urat itu tidak hanya diderita oleh pasien-pasien yang lebih tua, tapi juga pada keadaan-keadaan khusus, penyakit asam urat ini juga bisa diderita oleh pasien yang berusia lebih muda. Jadi nggak cuma pasien yang lebih tua nih, ya memang dominannya itu pasien-pasien yang lebih berusia, tapi tidak menutup kemungkinan pasien yang muda pun itu juga bisa terkena penyakit asam urat ini. Sebenarnya target aku buat video ini juga untuk mengisi kekosongan penonton-penonton yang berusia 30 ke atas sih, karena memang di channel ini penonton yang 30 ke atas itu juga kurang dari 2%, jadi memang rendah banget gitu. Jadi untuk mengisi kekosongan itu aku bikin video ini ya targetnya sih untuk penonton-penonton yang berusia 30 ke atas. Oke, kita langsung aja ke pembahasan video kali ini. Sebelumnya kita kenalin dulu nih asam urat. Asam urat itu apa sih gitu. By the way, penyakit asam urat itu merupakan peradangan yang terjadi pada persendian, dimana kadar zat urik yang terlalu berlebih di dalam darah lah yang menyebabkan penyakit asam urat ini. Dan dari sekian banyak faktor yang menyebabkan penyakit asam urat ini, faktor makanan lah yang berperan penting dalam menyebabkan penyakit asam urat ini. Bisa dibilang makanan yang tidak sehat lah yang menyebabkan zat uric acid berlebih di dalam darah kita. Lantas, makanan seperti apa sih yang menjadi pantangan bagi penderita-penderita yang mengalami asam urat? Nah, kalian tenang aja, nanti aku akan ngejelasin makanan-makanan apa sih yang harus dihindari pada penderita-penderita yang mengalami asam urat tinggi. Asam urat itu merupakan hasil dari perpecahan purin yang terjadi di dalam tubuh nih. Sebenarnya, purin itu secara alami memang diproduksi oleh tubuh yang dimana didapati dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh yang nantinya diolah atau diproses oleh ginjal untuk menghasilkan asam urat. Pada umumnya, zat asam urat ini itu tidak akan menyebabkan gejala-gejala apapun terhadap tubuh kita. Dengan catatan, kadar asam urat di dalam tubuh itu dalam batas normal. Karena memang asam urat di dalam tubuh itu sebenarnya ada fungsinya gitu. Yaitu, fungsi asam urat ini sebenarnya sebagai pelumas persendian agar tidak kaku dalam pergerakan. Jadi pada saat persendian kita bergerak nih, agar tidak kaku, jadi asam urat lah yang menjadi pelumas di setiap persendian kita. Namun yang menjadi problem adalah apabila zat asam urat di dalam tubuh kita kandungannya itu terlalu berlebihan, yang disebabkan memang zat purin di dalam darah juga yang terlalu berlebihan di dalam darah. Dan zat purin ini itu memang sebagian besar itu didapat dari makanan-makanan yang tinggi akan purin di dalamnya. Maka dari itu nih pentingnya kita dalam menjaga asupan-asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena memang semakin banyak purin di dalam tubuh kita, ginjal pun semakin kewalahan nih dalam memproses ataupun dalam menghadapi purin-purin yang seharusnya itu dibuang melalui feses dan juga urin. Karena ginjal tadi kewalahan nih, akibatnya purin ini pun itu akan menumpuk di sendi-sendi yang akan menyebabkan pengkristalan pada persendian kita, yang nantinya akan menyebabkan gejala seperti misalnya nyeri sendi. Dan yang paling parah nih, itu juga akan menyebabkan pembekakan pada sendi. Nah, maka dari itu, makanan-makanan yang tinggi purin lah yang harus kita hindari, terutama bagi penderita yang mengidap asam urat nih. Sebenarnya tidak hanya makanan-makanan yang tinggi purin sih yang harus dihindari bagi penderita asam urat. Ada juga makanan-makanan lain yang juga berperan penting dalam meningkatkan asam urat. Baik itu sebenarnya secara tidak langsung gitu. Nah, pada video kali ini aku akan ngebahas nih 5 makanan penting yang harus dihindari banget nih, terutama pada penderita asam urat. Pertama, itu adalah jeroan. Jeroan itu mengandung protein yang cukup tinggi, di mana ketika dipecah oleh tubuh, itu akan menghasilkan tambahan purin yang cukup banyak di dalam aliran darah. Sebagai contoh nih, 100 gram hati ayam aja itu sudah mengandung 243 mikrogram
purin yang ada di dalamnya. Jadi memang tinggi banget nih. Jadi jelas nih, mengapa jeroan itu merupakan salah satu makanan yang menjadi pantangan bagi penderita asam urat. Dan untuk jeroan yang dimaksud itu ada beragam, ada banyak ragamnya. Di antaranya ada hati, jantung, ampela, otak, bebat, limfa, usus, dan juga paru. Kedua, ada daging. Menurut sebuah penelitian yang diteliti oleh peneliti asal Jepang yang diterbitkan pada sebuah jurnal yang berjudul Biological and Pharmaceutical, setiap 100 gram daging mentah itu dapat mengandung 100 mg purin di dalamnya. Ingat ya, ini daging mentah loh, bukan daging yang dimasak. Jadi memang 100 gram daging mentah aja nih, itu sudah mengandung 100 mg purin di dalamnya. Dan sebenarnya 100 mg purin di dalam 100 gram daging mentah itu tergolong rendah sih sebenarnya ya. Tapi kandungan purin yang ada di dalam daging ini itu akan bertambah pada saat kita memasak daging mentah ini. Jadi memang apabila daging mentah ini dimasak, itu justru akan menyebabkan kandungan purin di dalamnya menjadi sangat meningkat. Nah, bahayanya di situ tuh. Maka dari itu nih, daging itu merupakan salah satu pantangan makanan yang harus dihindari bagi penderita asam urat. Nah, daging yang dimaksud sebenarnya ada dua kategori daging nih. Pertama, daging merah yang mencakup daging sapi, kambing, babi, dan juga domba. Dan juga kategori kedua itu adalah daging putih yang mencakup kalkun, angsa, kelinci, dan juga burung puyuh. Jadi baik daging merah, daging putih pun itu nggak boleh dikonsumsi pada penderita asam urat. Bukan hanya makanan-makanan yang diolah dari daging segar aja nih yang harus dihindari oleh penderita asam urat. Juga ada produk-produk makanan misalnya dari perusahaan-perusahaan tertentu yang mengandung daging itu juga nggak boleh dikonsumsi pada penderita asam urat. Misalnya daging olahan industri seperti sosis, nugget, cornet, dan juga yang lainnya. Intinya produk apapun yang ada kandungan dagingnya itu juga nggak boleh nih dikonsumsi oleh penderita asam urat tinggi. Itu disebabkan karena daging olahan industri itu memiliki kandungan purin yang sangat tinggi, di mana kisaran purin yang terkandung di dalamnya itu berkisar antara 45,5 hingga 138,3 mg per 100 gram daging. Selain purin, daging olahan juga memiliki kandungan lemak jenuh yang cukup tinggi nih, dan juga natrium, yaitu garam, yang cukup tinggi yang ada di dalam daging olahan ini. Dan tidak hanya purin nih, tapi juga lemak jenuh dan juga natrium itu juga sangat berperan penting, sangat berpengaruh terhadap fungsi ginjal untuk membuang racun dan juga limbah di dalam tubuh kita, termasuk juga zat asam urat ini. Jadi memang kesehatan ginjal ini itu sangat penting ya bagi tubuh kita, karena memang ginjal lah yang berperan penting dalam membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi harus benar-benar kita jaga, oke? Menurut sebuah penelitian di dalam jurnal Circulation itu menyatakan bahwa asupan garam yang tinggi itu juga akan menyebabkan keluarnya serum asam urat yang lebih tinggi juga. Jadi keduanya ini, natrium dan juga asam urat ini juga saling berpengaruh gitu. Ya meskipun daging ini sebenarnya dilarang ya pada penderita asam urat, sebenarnya ada sih beberapa jenis daging yang dibolehkan pada penderita asam urat, yang dibolehkan dikonsumsi pada penderita asam urat. Seperti yang disampaikan oleh Lona Senden, yaitu adalah seorang dosen pada sebuah University of Texas Southwestern Medical School di Dallas. Beliau adalah seorang dosen, dan beliau juga pernah mengatakan pengidap asam urat yang tinggi itu masih bisa mengonsumsi daging yang lebih sehat, seperti misalnya daging ayam, dengan catatan bukan daging olahan, jadi daging ayam segar gitu. Karena memang daging ayam segar lah yang mengandung kandungan purin yang cukup rendah dibandingkan daging-daging yang lainnya. Ketiga, makanan laut. Seafood. Menurut sebuah penelitian, Vanderbilt University Medical Center di Nashville menyatakan bahwa seorang pria yang terlalu banyak mengonsumsi makanan seafood itu akan sangat beresiko mengalami asam urat jika dibandingkan dengan pria-pria yang tidak memakan terlalu sering makanan seafood. Ya meskipun demikian, sebenarnya nggak semua makanan laut itu harus dihindarin sih, karena memang masih banyak jenis-jenis ikan yang mengandung kandungan purin yang cukup rendah, seperti misalnya salmon. Jadi nggak usah khawatir nih, nggak bisa memakan seafood sama sekali. Nah, berikut seafood yang dimaksud atau seafood yang memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Di antaranya ikan teri, sarden, kerang, kepiting, lobster, udang, dan juga banyak
makanan-makanan yang lainnya. Yang juga sangat penting diperhatiin nih adalah selalu imbangi makanan ikan dengan seporsi besar sayuran dan juga perasan lemon. Itu disebabkan karena sayuran, misalnya brokoli, itu juga mengandung kadar purin yang sangat rendah. Sedangkan jus lemon itu dapat menetralkan zat asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi memang sangat berguna nih bagi tubuh kita. Keempat, itu ada minuman manis dan juga alkohol. Menurut sebuah penelitian dari BMJ Open, minuman bersoda yang dibuat dari fruktosa ini sangat berisiko nih bagi penderita asam urat. Karena memang sangat berpengaruh terhadap tingginya kadar asam urat di dalam tubuh kita. Pada penelitian tersebut, itu menemukan resiko asam urat naik sekitar 85% pada pria yang mengonsumsi 2 porsi minuman soda setiap harinya. Jika dibandingkan pada pria-pria yang mengonsumsi hanya 1 gelas per bulannya minuman soda. Dan sebenarnya nggak hanya minuman soda sih, ini juga termasuk minuman-minuman manis, intinya minuman-minuman yang tinggi akan kadar fruktosanya. Sebenarnya minuman manis itu nggak mengandung purin ya, tapi mengandung fruktosa yang cukup tinggi. Secara tidak langsung, purin juga akan meningkat pada saat kadar fruktosa di dalam tubuh kita juga terlalu tinggi. Itu disebabkan karena tubuh kita itu akan memecahkan fruktosa yang nantinya akan menghasilkan purin. Jadi apabila fruktosa yang ada di dalam tubuh kita dipecah terlalu banyak, otomatis purin yang dihasilkan oleh pemecahan tersebut juga akan semakin tinggi. Dan purin yang tinggi itu akan diolah menjadi asam urat yang juga tinggi. Jadi memang sangat berhubungan gitu. Dan untuk alkohol, sama dengan minuman manis tadi, miras dan juga alkohol, misalnya seperti bir, itu juga sangat berperan penting dalam meningkatnya asam urat di dalam tubuh kita. Hal ini juga terbukti pada sebuah penelitian pada tahun 2014 dari Boston University School of Medicine. Para peneliti tersebut itu menyatakan bahwa semakin banyak alkohol yang diminum, itu juga akan semakin besar risiko terjadinya penyakit asam urat ini. Kelima, makanan berlemak. Dalam sebuah jurnal Arthritis Foundation, kebanyakan makanan yang berlemak itu akan memicu kenaikan berat badan yang berlebih. Ketika seseorang mengalami kelebihan berat badan nih, atau obesitas, tubuh secara tidak langsung itu akan menghasilkan insulin lebih banyak. Dan peningkatan kadar insulin yang berlebih itu secara tidak langsung akan mengganggu kinerja ginjal dalam memproses ataupun dalam membuang asam urat yang tidak diperlukan oleh tubuh nih. Yang pada akhirnya karena fungsi ginjal terganggu nih, ginjal tidak bisa berfungsi secara maksimal, otomatis proses pembuangan asam urat juga akan terganggu. Dan alhasil, asam urat pun itu tidak terbuang dari tubuh kita. Sehingga akan menumpuk di dalam tubuh, akan mengendap di persendian, sampai membentuk kristal di persendian. Maka dari itu nih, sekali lagi aku bilang, memang ginjal ini itu sangat berperan penting dalam proses pembuangan asam urat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Oke guys, itu tadi kelima kategori makanan yang harus dihindari banget pada penderita asam urat. Ya memang walaupun ada banyak pantangan pada penderita asam urat ini, bukan berarti penderita asam urat itu tidak memiliki variasi makanan yang harus dikonsumsi oleh mereka gitu. Banyak kok makanan-makanan yang bisa dijadiin variasi makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita asam urat ini. Menurut para ahli, punya penyakit asam urat, kalian hanya menghindari makanan-makanan yang menyebabkan kandungan purin di dalam tubuh kalian itu meningkat. Yaitu makanan-makanan yang tinggi purin ataupun makanan-makanan yang mempengaruhi kadar purin di dalam tubuh itu meningkat. Jadi selain makanan-makanan itu, kalian bisa makan aja gitu. Bisa dijadikan variasi dalam makanan yang bisa kalian konsumsi setiap harinya. Itu aja sih kuncinya. Dan makanan-makanan yang boleh dikonsumsi itu ada banyak banget, ada banyak ragamnya. Di antaranya misalnya seperti makanan laut yang rendah purin, seperti ikan salmon, ikan bawal, ikan bandeng, dan juga ikan belut. Itu boleh dikonsumsi semuanya. Kedua, ada produk-produk olahan kacang kedelai, itu juga boleh. Seperti misalnya tahu, tempe, kecap manis, susu kedelai, tocho, itu juga boleh banget kalian konsumsi. Ketiga, ada daging unggas yang udah aku sampaikan juga sebelumnya, seperti misalnya daging ayam, daging bebek, itu boleh kalian konsumsi. Keempat, ada produk olahan gandum utuh, itu juga boleh kalian konsumsi, seperti misalnya bubur gandum atau oatmeal, sereal, dan juga roti gandum. Itu juga boleh banget. Kelima, ada kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, toge, melinjo, itu juga boleh semuanya. Terakhir, ada sumber lemak jenuh seperti susu, keju, mentega, kulit ayam, dan juga daging berlemak. Itu juga boleh banget dikonsumsi semuanya, dengan catatan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian, terutama bagi kalian yang
mengalami kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh kalian. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Terutama pada teman-teman kalian yang memiliki penyakit asam urat nih, kalian harus share video ini ke mereka, oke? Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @anisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye.